Berlatar di tahun 90-an di Amerika, kita pun diperlihatkan seorang anak kecil bernama Sahir yang menjual anting-anting kepada pemilik toko. Namun uang yang didapat tidak sesuai harapannya. Si pemilik toko pun menyarankan agar Sahir menjual jam tangannya supaya mendapatkan uang lebih banyak. Tapi setelah itu Sahir malah kabur tanpa memberikan jam tangannya. Dan di perjalanan dia dihadang gerombolan anak muda. Namun Sahir yang cukup lincah pun akhirnya bisa meloloskan diri. Dia pun mendatangi gedung The Great Indian Circus milik ayahnya yang bernama Iqbal. Sahir kemudian menunjukkan sejumlah uang yang diberikan untuk si ayah. Meskipun tidak seberapa, tapi Sahir prihatin karena pertunjukan sedang sepi ditambah si ayah yang punya hutang ke bank. Melihat itu ayahnya pun terharu dan bisa kita lihat dia begitu sayang dengan Sahir. Singkat waktu datanglah seorang pria bernama Anderson dan Iqbal serta putranya Sahir bersiap untuk melakukan pertunjukan. Setelah sampai di panggung, ternyata penontonnya hanyalah Anderson dan dua rekannya. Rupanya Anderson adalah orang bank yang meminjamkan uang kepada Iqbal yang sudah digunakan untuk modal pertunjukan. Dan dengan pertunjukan ini Iqbal berharap Anderson mau memberikan tenggang waktu dan akan membayar setelah selesai dengan aksi ini. Dia pun menunjukkan trik spektakuler yang belum pernah dilakukan orang-orang sebelumnya, yaitu teleportasi berpindah tempat dengan cepat. Kedua rekannya pun terpukau sedangkan Anderson mengeluarkan secari kertas. Dan dengan tegas dia mengatakan kalau pertunjukan ini tak akan berjalan. Dia tidak tertarik dan tidak yakin setelah Iqbal selalu gagal mendapatkan penonton di setiap pertunjukannya. Meskipun Iqbal memohon, tapi Anderson menyuruhnya untuk berkemas dan segera memberikan seluruh aset yang Iqbal punya. Melihat itu Sahir yang tidak mau melihat ayahnya sedih pun langsung bertindak. Sambil memohon, Sahir berjanji akan membuat pertunjukan yang paling hebat di dunia, sehingga mereka bisa menghasilkan uang. Tapi si ayah yang kecewa dan tidak mau anaknya sedih melarang Sahir untuk mengemis. Sehingga si ayah pun berkata kepada Anderson, membusuklah di neraka. Lalu inilah yang dia lakukan. Scene tadi adalah mimpi Sahir di masa lalu. Sekarang dia sudah dewasa dan hidup seorang diri. Singkat waktu seorang pengemis di depan bank dikejutkan dengan uang ribuan dolar yang jatuh dari langit. Dan ini adalah aksi Sahir yang kini menjadi seorang perampok. Melihat polisi berdatangan, Sahir kabur dan masuk ke dalam sebuah mobil. Dan inilah yang dia lakukan. Setelah itu seorang polisi bernama Victoria pun heran. Karena di zaman sekarang yang sudah canggih banyak CCTV tapi bank sebesar ini masih bisa dirampok. Dan Anderson juga sama herannya ketika melihat perampok itu menuliskan pesan berbahasa India, yang artinya semoga kau membusuk di neraka. Mereka yakin pelakunya orang India. Untuk itu mereka memanggil detektif terbaik asal India bernama Ali dan Jay. Singkat waktu mereka pun sampai di Amerika dan Victoria pun datang untuk menjemput. Namun seperti di film-film sebelumnya, setiap bertemu dengan wanita dia pun selalu membayangkannya. Sedangkan Sahir berdiri di depan gedung The Great Indian Circus, membayangkan bagaimana kejadian waktu kecil merenggut kebahagiaannya. Lalu di keesokan harinya, Sahir membangun kembali pertunjukan melanjutkan perjuangan mendiang ayahnya. Dan agar pertunjukan berjalan lancar, Sahir mencari kandidat wanita yang multitalenta. Namun sayang audisi yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil karena sulit menemukan gadis yang serba bisa. Dan setelah audisi ditutup, muncullah wanita bersepeda dengan sikap arogan menerobos masuk lalu memohon agar dia ikut serta menjadi bagian pertunjukan Sahir. Melihat kesungguhannya, Sahir pun memberikan kesempatan dan jika sampai dia berpaling dari pandangan maka dipastikan gadis ini tidak diterima. Promise.
Setelah usai, Syahir pun terpesona dan kagum dengan energiknya gadis ini. Dan sudah pasti gadis yang bernama Alia ini pun sekarang resmi menjadi bagian dari tim ini. Kemudian di kantor polisi, Jay menjelaskan kalau kasus ini aneh karena perampokan sudah terjadi 2 kali di bank ini. Ditambah si pelaku menunjukkan eksistensinya melalui pesan semoga kau membusuk di neraka melalui tulisan berbahasa Hindi. Ada 2 kemungkinan. Pertama, bank ini mudah dirampok, atau kemungkinan kedua si pelaku hanya ingin merampok bank ini. Jay pun menanyai Anderson apakah dia punya musuh, contohnya seperti karyawan yang dipecat olehnya, atau masalah hutang dengan nasabah yang belum selesai. Anderson pun menjawab jika dia dan orang-orang di sini adalah bankir, jelas semua orang pun pasti membencinya. Untuk itu hanya ada satu cara untuk menangkapnya, yaitu mengundang si pelaku untuk merampok kembali. Hingga diberitakan di televisi ketika Jay diwawancara bagaimana tanggapannya ketika seorang pencuri yang tak bisa dikenali selalu meninggalkan pesan dan topeng badut yang tersenyum. Jay mengatakan kalau pencuri itu amatir. Kalau seorang pencuri profesional dan pintar mungkin tidak akan meninggalkan petunjuk. Dan 2 kali dia berhasil karena itu hanyalah kebetulan. Dia pun tidak takut dengan pencuri sepertinya, karena nasib seorang pencuri berada di tangan polisi. Jelas Syahir yang mendengar itu pun terpancing. Padahal itu adalah rencana Jay agar dia lebih mudah untuk menangkapnya. Hingga Syahir nekat datang ke kantor polisi dan langsung menemui Jay. Kedatangannya ke sini dengan alasan memberitahu jika dia tahu siapa pelaku pencurian itu. Dalam flashdisk, Syahir menjelaskan kalau sebenarnya dia bekerja untuk pencuri itu, dan si pencuri selalu menggunakan topeng badut. Katanya si badut sangat hebat, terbang dari satu arah ke arah yang lain dengan begitu cepat. Syahir bekerja di The Great Indian Circus bersama bos mereka yang bernama Robert. Tapi suatu hari Robert membuat si badut tersinggung, hingga keluarlah kata-kata yang selalu dia ingat, yaitu semoga kau membusuk di neraka. Jelas ciri-cirinya sama seperti yang Jay ketahui selama ini. Tapi itu adalah cerita fiksi belaka. Tanpa sadar Robert yang dimaksud Syahir adalah Anderson. Badut itu sangat jenius. Bahkan Syahir sendiri tidak pernah tahu dengan wajah aslinya karena dia selalu menggunakan riasan. Tapi Syahir berjanji bisa membantu Jay. Dan Jay sendiri heran kenapa Syahir mau membantunya. Syahir pun mengatakan jika sebenarnya dia ingin menolong si badut karena tahu dia bukanlah pencuri. Dia mungkin sedang tersesat. Jika dia pencuri sungguhan, mungkin si badut tidak akan mencuri di bank ini dan tidak akan meninggalkan pesan. Dan itulah alasan dia menemui Jay. Setelah itu Jay pun berterima kasih atas semua informasi. Dan ini adalah kesempatan terakhir Syahir menolong si badut. Karena Jay menganggap seorang pencuri atau perampok harus dimusnahkan. Dan Syahir pun kagum dengan kepercayaan diri Jay. Padahal dia adalah pelaku yang sebenarnya. Di keesokan harinya mereka kembali bertemu dan sesuai rencana awal kalau Syahir akan membantunya. Maka dari itu Jay memberitahu langkah dan keamanan gedung supaya dapat menangkap badut itu. Kemudian Syahir menghubungi kalau nanti malam dia tidak akan memberi kabar karena akan ada pertunjukan. Tidak lama Ali yang sedang menelpon dikejutkan dengan uang yang berjatuhan dari langit. Dan ternyata Syahir sedang beraksi. Dia pun sengaja memancing para polisi. Dan saat menekan tombol, Syahir melarikan diri. Tapi seberapa besar upaya Jay, Syahir pun tetap lolos. Hingga adanya kesempatan Jay membidik tembakan yang tepat mengenai bahunya. Beruntung tidak lama Syahir masuk ke dalam jalan bawah tanah, sehingga Jay gagal menangkapnya. Kemudian di malam harinya The Great Indian Circus pun digelar. Diawali dengan nyanyian. Lalu Syahir menunjukkan aksi memukau. Dia masuk ke dalam sebuah kotak lalu menghilang. Tiba-tiba dia sudah ada bergelantungan yang membuat semua penonton kagum dengan aksinya. Baik Alia atau pemain lain tidak pernah ada yang tahu bagaimana Syahir melakukannya. Lalu setelah usai, Syahir tampak gelisah. Dan tidak lama datang Jay, Ali dan para polisi lain. Jay pun yakin pelaku perampokannya adalah Syahir. Karena yang tahu 2 brankas bank terbaru hanya 2 polisi dan 1 pencuri.
Jadi Jay pun sudah tahu kalau Sahir mau membantunya itu adalah palsu. Dia sudah tahu semuanya dan dia tidak butuh sebuah cerita. Bahkan untuk membuktikannya, tadi siang dia menembak Sahir yang pasti membekas di punggungnya. Untuk itu sambil mengancam, Jay menyuruh Sahir agar segera membuka bajunya. Dan mereka sudah salah besar ketika tidak ditemukan tanda-tanda tembakan atau luka sedikit pun. Sahir, Sergeant body scanner. Luka tembak mustahil sembuh dengan begitu cepat. Dan di situ Sahir mengatakan kalau dia bekerja di sirkus dan dia memiliki semua trik. Jay pun ingin tahu trik apa yang Sahir lakukan. Namun sayangnya mereka tidak lagi berteman. Jay pun mengingatkan kalau memang mereka bukanlah teman. Tapi Sahir jangan sampai lupa kalau dia adalah musuh yang paling hebat. Sesampainya di tempat persembunyian, Sahir menutup pintu rapat-rapat sambil memikirkan kejadian tadi. Dia pun merenung sambil bercermin. Tapi perlu diketahui ini bukanlah cermin, melainkan Sahir memiliki seorang kembaran bernama Samar. Jarur. Jadi Samarlah yang tertembak oleh Jay. Sahir pun minta maaf karena Samar yang harus jadi korbannya. Sambil diobati, Samar mengingat masa lalu. Sejak kecil keduanya dilatih sang ayah agar menjadi pesulap hebat. Dan rahasia terbesar dari trik sulap ini adalah Samar sendiri. Untuk itu jangan pernah ada yang tahu rahasia ini, karena bisa saja orang akan mengambil salah satu dari mereka. Bahkan saat kejadian ayahnya tewas, Samar hanya bisa diam di dalam kotak sambil sedih sekaligus ketakutan. Sejak kecil keduanya berjanji menuntut balas akan selalu merampok bank yang sama. Sampai bank itu benar-benar hancur karena sudah menghilangkan nyawa ayahnya. Seperti kita tahu, keduanya saling menyimpan rahasia ini. Tapi Samar punya rahasia sendiri, bahkan Sahir pun tidak mengetahuinya. Rupanya dia telah jatuh cinta dengan Alia. Meskipun Sahir sendiri bekerja profesional, tapi Samar yang tertutup dari dunia luar ingin merasakan juga jatuh cinta. Singkat waktu setelah 2 kali gagal, Anderson dan kepolisian setempat sepakat untuk memberhentikan Jay. Mereka pun tidak dibutuhkan lagi. Jay pun frustasi ingin segera pulang ke India. Tapi Ali menyemangatinya kalau mereka dipanggil ke sini bukan untuk pulang dengan mencoreng kehormatan. Mendengar itu Jay kembali semangat dan akan berjuang dengan cara mereka berdua. Dibantu Victoria, Jay terlebih dahulu harus tahu bagaimana trik sulap Sahir di setiap pertunjukannya. Kemudian Samar membayangkan betapa bahagianya dia bersama Alia, sedangkan Jay dan Ali menyamar menjadi petugas kebersihan. Bisa kita lihat setelah usai pertunjukan, Samar memasuki kotak besar yang menuju suatu tempat. Diam-diam Jay pun mengikuti, dan terkuaklah kalau mereka adalah kembar. Berbeda dengan pemuda lain, Samar sedikit mengalami keterbelakangan mental karena mungkin sejak kecil dia terlalu menutup diri. Sahir pun mengizinkannya pergi keluar hanya pada saat hari Minggu saja. Bahkan untuk mengikat tali sepatu saja dia meminta bantuan Sahir. Sebenarnya Sahir khawatir jika Samar keluyuran sendirian di luar, apalagi mereka satu sama lain harus bisa menjaga rahasia besar ini. Tapi Samar pun meyakini jika dia bisa menjaga diri. Di sebuah taman bermain, Samar begitu bahagia. Dan di situ pula Ali dan Jay beraksi. Jay pura-pura menjadi gelandangan yang mencuri makanan. Melihat itu Samar pun melindunginya. Dia tidak suka jika ada orang mendapat makanan dengan cara mencuri. Jay pun memancingnya dengan berkata kalau pencuri sebenarnya adalah bank yang bisa menghancurkan kehidupan. Dirasa senasib ditambah selama ini Samar tidak punya teman. Sejak saat itu Samar dan Jay pun berteman. Tapi di sini Samar mengenalkan diri menjadi Sahir, dan dia juga belum menyadari kalau Jay adalah seorang polisi yang ingin menangkap Sahir saudaranya. Setelah usai alarm jamnya berbunyi, pertanda Sahir harus segera pulang. Dan dengan polosnya Sahir memberikan tiket pertunjukan The Great Indian Circus. Lagi-lagi Samar merasa bahagia dan kini dia menyimpan 2 rahasia. Satu Alia dan satu lagi teman barunya. Sebenarnya dia ingin memberitahu Sahir, tapi Samar takut dia marah. Ada baiknya Samar pun menyimpan rahasia ini. Kemudian Sahir menyamar sebagai mendiang ayahnya sambil memantau area sekitar. Kedatangannya ke sini adalah untuk memeriksa berangkas pribadinya. Sambil melihat foto masa lalu, dia berjanji akan menghancurkan dan menutup bank ini untuk selamanya. Singkat waktu Ali dan Jay melihat pertunjukan The Great Indian Circus.
Seperti biasa Sahir atau Samar menunjukkan aksi andalannya. Hingga tibalah di hari Minggu Samar kembali bertemu Jay dengan penampilan berbeda. Jay pun mengaku kalau dia sudah mendapat pekerjaan serta dia juga memuji Sahir yang tampil memukau malam itu. Dia tahu kalau Sahir sedang jatuh cinta dengan gadis bernama Alia yang bersamanya di pertunjukan. Namun karena dia pemalu, Samar pun tidak mengakuinya. Dan saat Jay marah, Samar yang berhati lembut kembali datang dan mengakui kalau dia jatuh cinta dengan Alia. Tapi Alia sendiri pun tidak tahu akan hal ini. Jay pun ikut senang dan bahagia, sambil mengatakan jika Alia memang pantas dan memastikan jika Alia juga mencintai Sahir. Karena pada malam itu Jay melihat Alia selalu memandang Sahir dengan penuh perasaan. Seketika Samar galau karena selama ini yang selalu Alia pandangi itu adalah Sahir saudaranya. Dan faktanya ini adalah rencana Jay untuk menjatuhkan mental Samar. Sepulangnya ke rumah, Samar pun tampak kesal dan dia meminta menjadi Sahir di pertunjukan kali ini. Jelas Sahir menolak karena dia takkan bisa memerankan sosok Sahir. Sambil marah, Samar ingin menjadi peran utama. Melihat saudaranya sedih, Sahir pun mengizinkannya untuk pertama dan terakhir. Di situ Sahir pun merasa kalau ada sesuatu yang Samar sembunyikan. Hingga pertunjukan pun dimulai dan Samar bertemu dengan gadis pujaan hatinya. Dan siapa sangka kalau Alia mengajaknya untuk berkencan. Di rumah Samar sudah bersiap dan dia terus terang akan menemui Alia. Di situ barulah Sahir sadar kenapa akhir-akhir ini Samar berubah. Rupanya saudaranya telah jatuh cinta. Tapi Sahir mengatakan jika yang benar-benar Alia suka itu adalah Sahir. Dalam 2 menit Samar akan ketahuan kalau dia bukan Sahir. Bicara saja dia gelagapan, bagaimana bisa dia mengatakan cinta. Padahal langkah dan tujuan mereka adalah untuk menghancurkan bank. Tapi Samar malah ingin mengacaukannya. Selama ini Samar sudah menjadi bayangannya dan bersembunyi di balik Sahir yang menjadi rahasia terbesar mereka. Samar pun angkat bicara kalau dia bukanlah bayangan, dia adalah Samar. Dengan 2 orang yang berwajah sama tetapi berbeda pikiran. Samar tidak lemah dan Samar bukan anak kecil lagi. Selama ini dia selalu menjadi ide-idenya sampai Sahir dipuji-puji. Mendengar itu Sahir pun emosi hingga tak sengaja menamparnya. Singkat waktu di kepolisian, Jay kembali mengambil alih. Anderson pun mengingatkan supaya Jay jangan membuang waktunya di sini. Namun Jay mengatakan kalau pelaku perampokan adalah Sahir, pemilik The Great Indian Circus, yaitu anak dari ayah bernama Iqbal yang 20 tahun lalu menghabisi nyawanya sendiri. A gentleman who is of you and your bank, Mr. Anderson. Dan Anderson pun harus sadar kenapa banknya sering dirampok karena Sahir ingin balas dendam atas kematian ayahnya. Dan Jay juga berjanji malam ini dia akan menyebloskannya ke penjara. Sementara Samar pun bertemu dengan Alia. Meskipun malu-malu, Samar yang tak bisa mengikat tali sepatu dibantu olehnya. Begitu juga Ali dan Jay yang sudah saling berkomunikasi. Samar mulai mengungkapkan perasaannya. Dan tanpa diduga Alia sudah tahu kalau Sahir itu ada 2 orang. Yang satu selalu mengabaikannya dan yang satu adalah yang sekarang di hadapannya. Karena tanggung ketahuan, Samar pun bertanya Alia lebih suka yang mana. Dan Alia pun suka dengan sosoknya yang sekarang. मैं पसंद हूँ। Kemudian di taman kota, kabar bahagia itu Samar sampaikan kepada Jay. Samar sudah menganggap Jay sebagai sahabat. Dan sebagai sahabat, Jay meminta Samar agar dia bisa menjaga rahasia. Lalu dia pun menunjukkan siapa Jay sebenarnya. Jay pun mengenalkan diri sebagai anggota kepolisian India. Samar yang terkejut lalu ditenangkan oleh Jay. Sebagai teman, Jay memintanya tidak usah takut dan percaya kalau mereka tidak akan saling memanfaatkan. Jay tahu kalau Sahir dan Samar adalah kembar. Dia juga tahu kalau Samar melakukan perampokan bersama-sama. Jay pun mengatakan bank itu telah hancur dan sekarang mereka telah rugi besar. Bahkan Jay juga sudah tahu jika rahasia terbesar Sahir adalah Samar. Semua ini Jay lakukan hanya ingin membantunya agar tidak melakukan lagi balas dendam ini. Dia tulus ingin membantu dan meminta Samar dan Sahir menyerahkan diri dan dia berjanji akan bersaksi di pengadilan supaya mendapat keringanan hukuman. Dan alasan kedua Jay melakukan ini karena dia tahu meskipun bicara dengan Sahir, Sahir tetap akan menjalankan misi balas dendam ini. Untuk itu dia memohon meminta bantuan Samar. Tapi tiba-tiba
Rupanya dia bukanlah Samar, melainkan dia adalah Sahir. Sebagai pesulap, tidak hanya trik di atas panggung saja yang dia lakukan, tetapi dia juga pandai berakting. Dari awal Sahir sudah curiga jika Jay memanfaatkan kelemahan Samar untuk ambisi menangkapnya. Tapi Sahir sudah tahu lebih dulu sehingga kini tidak akan ada lagi orang yang menghalangi niat balas dendamnya. Beruntung masih ada Ali yang menyelamatkan Jay. Dan singkat waktu Sahir dan Samar pun akan melakukan misi terakhirnya. Sesampainya di bank masing-masing bertugas dan gas air mata melumpuhkan para polisi. Jay pun gagal untuk menghentikan mereka. Tapi kemudian Jay menyadari dua orang polisi di kejauhan. Dan benar saja mereka adalah Sahir dan Samar. Hingga polisi dan mereka pun saling kejar. Jay pun sempat terpojok tapi dia tidak menyerah. Sahir dan Samar pun masih tetap kompak hingga mereka kembali lolos. Di keesokan paginya di sebuah bendungan, para polisi menghadang mereka berdua. Dan ketika akan melarikan diri ternyata mereka menggunakan Alia sebagai senjata. Sehingga Samar pun jadi galau ikut dengan Sahir atau ikut dengan cintanya. Melihat itu Sahir bertindak dengan menghampiri Jay dan memohon agar mau melepaskan Samar karena dia tidak bersalah. Jay bisa saja menangkapnya tapi dia butuh seumur hidup untuk membuktikan kejahatan ini di pengadilan. Karena Sahirlah yang merencanakan semua ini dan dia yang memegang bukti-bukti. Untuk itu sekali lagi Sahir menyerah asalkan Samar dilepaskan. Yang pada akhirnya Jay pun sepakat. Kini Samar tak perlu berpura-pura menjadi Sahir lagi. Samar hanya harus menjalani hidup dan bermimpi seperti semestinya. Dia bukanlah bayangan dan satu orang harus tetap hidup untuk dua hati. Lalu inilah yang Sahir lakukan. Tanpa diduga Sahir melakukan ini. Dan sebagai saudara cinta mereka terlalu kuat. Seperti yang pernah dikatakan sang ayah, jangan pernah meninggalkan satu sama lain sendirian. Sehingga mereka pun terjun bebas bersama. Entah ini trik sulap atau bukan, tapi balas dendam mereka pun akhirnya tuntas. Sementara Alia akan melanjutkan kisah Samar menjadi pesulap The Great Indian Circus selanjutnya. Lalu film pun sudah berakhir. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.